Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita mandat kehidupan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita masuk di kajian kedua, tema membedah paradigma. Manusia senantiasa andil dalam aktivitas kesemestaan, sehingga manusia adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Sehingga manusia sebagai keterwakilan dari kekuasaan Allah. Kali ini kita akan berbicara tentang ketentuan mutlak dan hukum ketentuan. Manusia seringkali menyalahkan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia seringkali menyalahkan ketika mereka dihadapkan dalam kondisi terpuruk, seperti kondisi ekonomi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa, wah saya mah udah seperti ini, sudah ketentuan Allah, hidup keadaan miskin dan sebagainya. Oh berarti Anda menyalahkan Allah seperti itu. Padahal tidak. Saya pernah mendengar salah satu motivator. Dia berkata bahwa rezeki itu tidak kemana-mana. Kalau Anda merasa kurang, berarti langkah dan pikiran Anda yang kurang kemana-mana. Ini real, jelas. Allah sudah berikan hukum ketentuan. Allah sudah turunkan rizki. Allah sudah berikan hukum gerakan kepada manusia. Bertebaranlah Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Sedikit-sedikit menyalahkan Allah. Keadaan terpuruk menyalahkan Allah. Ya tidak, Anda tidak bersyukur. Ciri bersyukur itu adalah Anda memanfaatkan semua yang diberikan fasilitas oleh Allah. Tangan, kaki, pikiran, mata, dan sebagainya. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Kenapa Anda tidak menghantarkan semua itu kepada kesuksesan dan kemapanan finansial? Contoh kedua, tentang kematian. Ada beberapa orang juga mengatakan bahwa, wah mati, ini sudah ketentuan Allah. Betul. Tapi perspektif kematian itu, ya manusia menciptakan. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Ini ketentuan mutlak dari Allah. Tapi manusia ikut andil dalam perspektif kematian itu sendiri. Salah satu contohnya seperti seorang mati dalam kecelakaan lalu lintas. Apakah Allah menciptakan jalan? Apakah Allah menciptakan mobil? Lah tidak. Allah tidak menciptakan mobil dan jalan. Manusia menciptakan perspektif kematian itu melalui penciptaan mobil dan jalan. Sehingga ada beberapa keterangan juga mengatakan kematian seorang itu dilihat dari kebiasaannya. Ketika seorang dibiasakan hari-harinya dengan beribadah, zikir, sholat, saya yakin dia akan mati dalam keadaan beribadah. Tapi ketika seseorang kebiasaan sehari-harinya main di bar, bermaksiat, saya yakin dia akan mati dalam keadaan bermaksiat. Kecuali bagi orang yang bertaubat, secepatnya bertaubat. Ini kan problem, paradigma yang keliru. Seringkali kita menyalahkan Allah. Dalam kondisi apapun kita menyalahkan Allah. Satu contoh. Hukum ketentuan berpasang-pasang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Esensinya adalah setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Seperti manusia, lelaki dengan perempuan. Pertanyaannya, adakah lelaki menikahi dengan lelaki? Adakah perempuan menikah dengan perempuan? Ada. Apakah semua itu ditentukan oleh Allah?
Lah tidak. Tapi ada banyak manusia yang mengatakan bahwa ini sudah ketentuan Allah. Saya menikah dengan si A, saya menikah dengan si B, lah sudah ketentuan Allah. Saat dia bercerai pun dia mengatakan bahwa ini sudah ketentuan Allah. Ini kan problem. Anda yang menciptakan itu semua. Anda yang menciptakan perspektif bahagia. Anda yang menciptakan perspektif itu semua. Anda yang memilih. Salah satu contoh, Anda ingin punya istri yang soleh. Sedangkan Anda tidak soleh. Bagaimana menarik energi baik itu? Lah tidak, karena pasangan itu adalah cerminan diri kita. Refleksi apa yang kita lakukan. Jadi Allah sudah memberikan hukum ketentuan gerakan kepada manusia. Dan dia bisa memilih apapun. Tapi saat ketika Allah mengambil hak gerakan itu, maka Anda akan mati. Ya untung-untung setruk lah, kayak gitu. Sudah tidak berfungsi lagi kan? Nah jadi, jangan sampai keliru dalam paradigma itu. Ketentuan mutlak yang Allah berikan. Sebagai hukum berpasangan, hukum gerakan, hukum mati manusia. Dan manusia ikut andil dalam penciptaan itu. Penciptaan dia mati, perspektif mati itu dia ciptakan. Itu sebagai hukum ketentuan. Anda yang ciptakan hukum ketentuan itu. Masa ketika seorang bunuh diri mengatakan ini sudah ketentuan Allah? Kan tidak. Tapi kalau ketentuan mati, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu sudah ketentuan mutlak dari Allah. Tapi perspektif kematian itu sendiri, ya manusia menciptakan. Begitupun rizki, begitupun pasangan. Nah jangan sampai kita salah dalam menginterpretasi, berperilaku tentang ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan hukum ketentuan diciptakan oleh kita. Jadi mudah-mudahan semoga ada manfaat dari kajian kedua ini dan paling utama mendapatkan keberkahan ilmu dan mudah-mudahan ini jadi juga bahan kajian saya, contoh dalam aktivitas hidup saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.